Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa ya bitaqwallah faqad faza man taqa wa khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama, marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas izinnya jualah sehingga dapatlah pada siang ini kita bersama-sama menunaikan fardu Jumat di masjid yang mulia dan terhormat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya yakin kita semua tidak ada yang ingin rugi, kita semua ingin untung apapun status profesi jabatan kita. Apakah kita sebagai pegawai, karyawan, pengusaha, buruh tani, nelayan, pedagang, seniman dan lain sebagainya. Semua ingin untung, semuanya berusaha agar memperoleh keuntungan, baik keuntungan yang bersifat material atau keuntungan yang bersifat non material. Keuntungan yang bersifat jasmani atau keuntungan yang bersifat rohani. Tetapi kenapa sinyalemen ini menyatakan bahwa manusia itu pada umumnya mengalami kerugian, padahal tak seorang pun di antara kita yang ingin rugi, dan ini sudah merupakan tabiat dan naluri manusia sepanjang zaman. Betapa tidak, hadirin sekalian, orang-orang yang dinyatakan Allah sebagai orang-orang yang rugi itu adalah lantaran mereka mengandalkan dirinya, menyandarkan dirinya untuk menguntungkan dirinya kepada sesuatu yang tidak dapat diandalkan, tidak dapat diharapkan. Firman Allah, wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan waktu, karena perkara waktu inilah kadang-kadang manusia itu lalai. Karena perkara waktu inilah terkadang manusia itu salah hitung, salah perhitungan. Betapa mudahnya kita menghabis-habiskan waktu begitu saja. Betapa cepatnya kita dimakan oleh waktu. Namun sayangnya banyak di antara kita yang belum menyadari umur kita yang semakin setahun semakin bertambah, pada hakikatnya justru semakin berkurang. Semakin berkurang, hitungannya memang bertambah, namun jatahnya berkurang. Oleh karenanya tidaklah berlebihan jika Rasulullah SAW memperingatkan, "Ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faragaka qabla subulika, wa sababaka qabla haramaka, wa ghinaka qabla fa'rika." Perhatikan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara, yaitu hidupmu sebelum datang ajalmu. Jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan sebaik-baiknya kesempatanmu sebelum datang kesempitanmu. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan kekayaanmu sebelum datang masa fakirmu. Kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan minimal 5 perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah ini kepada hal-hal yang diridhai Allah, maka orang inilah yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang rugi. Seperti yang dinyatakan Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Quran surah Al-Asr ayat 2. Hadirin,
yang dirahmati Allah, ada orang yang mengandalkan dirinya untuk menggantungkan harapannya kepada harta. Tiap pagi hingga petang, bahkan sampai malam, kesehariannya selalu disibukkan oleh usaha-usaha mencari harta. Dia sangka hartanya itulah harapan segala-galanya. Dia berharap dengan hartanya ini dapat membawa hidupnya bahagia. Dengan hartanya ini kehormatan dirinya akan bertambah, status sosialnya akan menjadi lebih baik, dan seterusnya. Pada mulanya ia ingin menguasai harta, namun tanpa disadarinya ia sendiri justru yang dikuasai oleh harta. Sering ia tidak dapat tidur lantaran terlalu memikirkan harta. Akal dan pikirannya hanya tercurah untuk mencari harta, sehingga tidak jarang melalaikan untuk mengingat Allah dan melalaikan untuk berbuat baik terhadap sesama, bahkan melalaikan untuk bersilaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat. Waktunya nyaris tak tersisa sedikit pun karena telah habis untuk kepentingan bisnis dan bisnis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia hidup memang memerlukan harta. Bahkan harta merupakan suatu yang sangat penting dalam hidup. Namun demikian, Islam mengarahkan agar harta yang kita peroleh hendaknya kita gunakan sebagai bekal dan sarana bagi kesempurnaan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah semata. Cinta kepada harta boleh saja, tetapi hati yang kelewat cinta kepada harta pada gilirannya akan memperbudak dan menjajah diri kita sendiri. Kalau sudah begini keadaannya, maka tidak ayal lagi harta akan menjadi cikal bakal sumber malapetaka, tidak saja di dunia tapi di akhirat nanti. Tengoklah sekeliling kita, tidak sedikit nilai tinggi dan luhur dapat dikalahkan oleh nilai yang rendah dan tak terpuji. Karena harta, persaudaraan terputus, saling menyakiti, saling menganiaya, saling menzalimi, sikut menyikut, terjadinya pertikaian, perselisihan, perkelahian, bahkan bunuh-membunuh. Disebabkan karena harta. Jika sudah demikian keadaannya, maka harta tidak lagi menjadi kebanggaan, tidak lagi menjadi tumpuan kebahagiaan, namun harta justru akan membuat hidup sengsara, tidak aman dan tidak tentram. Sekarang timbullah pertanyaan kita, jika Allah menyatakan bahwa manusia itu pada umumnya mengalami kerugian, tentu tidak semuanya. Tidak semuanya manusia itu mengalami kerugian, tentu ada kecualinya seperti yang dinyatakan Allah selanjutnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta nasihat menasihati di dalam menegakkan kebenaran dan nasihat menasihati di dalam melakukan kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 3. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Jika kita ingin terhindar dari tuduhan Allah sebagai manusia yang rugi, tentu harus mampu memenuhi minimal 3 persyaratan. 3 persyaratan tersebut adalah: yang pertama, aman, yaitu beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Yang kedua, wa amilus solihati, yaitu beramal soleh, yakni melakukan tindakan sosial atau kemanusiaan yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh orang banyak. Yang ketiga, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam hal ini amal ma'ruf dan nahi munkar. Yang terakhir inilah yang dikenal dalam Islam sebagai tugas dakwah. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari orang-orang yang rugi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin.
wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.